Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Saudara pernah dengar lagu itu? Itu lagu-lagu sekolah minggu ya. Dulu waktu kecil mungkin Anda pernah sekolah minggu seperti itu. Bila bunyi sangkakalaku ada ya. Sekarang tema kita begini ya. Sangkakala guru sekolah minggu ya. Kenapa ini kita bahas ya? Karena banyak orang tidak paham yaitu sangkakala itu apa, terus apa yang terjadi dengan sangkakala itu ya. Pak, di Jakarta sekarang sudah sering terdengar bunyi terompet. Gitu ya, seperti sangkakala di langit Jakarta. Apa Pak itu Pak sangkakala? Ya. Makanya harus paham dulu sangkakala itu apa ya Saudara-saudara ya. Harus kembali ke Alkitab ya. Bapak Ibu Saudara, sangkakala rangkaiannya dengan matre duluan. 7 matre, 7 sangkakala adalah peristiwa sebelum kedatangan Yesus di awan. Ingat? 7 matre dan 7 sangkakala adalah peristiwa yang harus terjadi sebelum Yesus datang di angkasa ya, di awan-awan ya. 1 matre, 1 sangkakala awalnya sih cuman 20,8 tahun, tetapi karena manusia di bumi ini bobrok gitu, maka Allah menggenapi rencananya. 1 matre, 1 sangkakala adalah 208 tahun. Sekarang sedang terjadi matre pertama. Masih lama ya. Yesus nanti datang di awan atau setelah 7 matre 7 sangkakala tahun 4930. Mari kita lihat ya. Matre dan sangkakala ini yang buka matre sih Yesus, yang ngerjain para malaikat ya. Demikian pula sangkakala yang meniup juga malaikat. Lah Yesusnya ngapain Pak sekarang ini? Yesus menyediakan tempat bagi kita sesuai Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ya, Yesus menyediakan tempat bagi kita nanti kalau sudah cukup pas bareng dengan sangkakala ketujuh. Ya. Oke, sekarang baru mulai matre pertama. Matre pertama nanti selesai 2208. Sekarang kan baru 2020 ya. 7 matre yang dibuka oleh anak domba. Matre pertama dibuka ada kuda putih dan ada penunggangnya. Penunggangnya ini malaikat membawa panah dan mahkota. Wahyu 6 ayat 2. Matre kedua dibuka kuda merah padam ya. Malaikatnya membawa pedang yang besar. Wahyu 6 ayat 4. Matre ketiga kuda hitam ya, plus penunggangnya membawa timbangan. Penunggangnya malaikat ya. Wahyu 6 ayat 5. Kemudian keempat kuda hijau kuning. Kok ada ya kuda hijau kuning, belum pernah lihat ini ya. Malaikatnya malaikat maut dan kerajaan maut. Wahyu 6 ayat 8. Matre kelima terlihat orang-orang yang dibunuh oleh karena kesaksian Kristus dan firman Allah ya. Wahyu 6 ayat 10. Matre keenam gempa bumi yang dahsyat, bintang jatuh ya, matahari menjadi merah ya. Kemudian itu Wahyu 6 ayat 12. Matre ketujuh surga sunyi setengah jam, mestinya 20,8 tahun menjadi 208 tahun. Wahyu 8 ayat 1 itu ketujuh matre. Lalu disusul dengan 7 sangkakala. Sangkakala pertama hujan es, api, darah. Wahyu 8 ayat 7. Sangkakala kedua sepertiga laut jadi darah. Wahyu 8 ayat 8. Sangkakala ketiga bintang besar jatuh ke laut. Wahyu 8 ayat 10. Sangkakala keempat setengah matahari dan sepertiga matahari sepertiga bulan gelap. Wahyu 8 ayat 12. Sangkakala kelima jurang maut dibuka. Wahyu 9 ayat 3 dan 4. Sangkakala keenam sepertiga manusia dibunuh oleh kelaparan, oleh Wahyu 9 ayat 18 ya, oleh tentara berkuda ya. Sangkakala ketujuh
keputusan rahasia Allah, yaitu pemerintahan dipegang oleh Tuhan Allah, Wahyu 11 ayat 15, dan Tuhan Allah mulai memerintah, Wahyu 11 ayat 17. Itu 7 sangkakala. Terus kalau kita nyanyi, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, ku ada sangkakala keberapa? Sangkakala ketujuh. Karena setelah sangkakala ketujuh, Yesus datang di awan, pas bertepatan dengan Yesus sudah selesai membuat tempat bagi kita di dalam Yohanes 14 ayat 3. Lalu Yesus datang di awan. Lalu terjadilah yang disebut perjamuan kawin anak domba. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ya. Kita diangkat, yang percaya pada Kristus, hanya yang mati dalam Kristus. Untuk yang era sekarang atau era perjanjian lama, semua yang mati dalam Tuhan. Abraham, Ishak, Yakub, semua dan nabi-nabi dibangkitkan. Kita yang mati dalam Kristus dibangkitkan. Mati dalam Bapa tidak dibangkitkan. Mati dalam Maria tidak dibangkitkan. Mati nyembah Yahweh tidak dibangkitkan. Saya ulang, hanya yang mati dalam Kristus. Perhatikan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Anda hari ini kalau menolak Yesus Allah, Anda mati tidak dalam Kristus. Anda masih nyembah Bapa, Anda mati dalam Bapa, tidak akan dibangkitkan. Atau Anda yang masih nyembah Yahweh, nanti kalau mati Anda tidak akan dibangkitkan. Berbahagialah orang yang dalam kebangkitan pertama. Wahyu 9 ayat 9. Orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa, suku, kaum, memakai jubah putih, memegang daun palem. Ini lambang menyambut raja, ya, anak domba itu. Maka disebut perjamuan kawin anak domba. Ayat 10, keselamatan bagi Allah dan anak domba. Jadi anak domba adalah Allah itu sendiri di surga di dalam kebangkitan yang pertama. Tertulis juga di dalam Wahyu 19 ayat 6-10, perjamuan kawin anak domba. Clear? Sampai di sini Anda harus bisa menjelaskan, para pendeta harus bisa menjelaskan yang disebut bila bunyi sangkakalaku ada adalah sangkakala ketujuh. Artinya kita nanti diangkat hidup-hidup. Itu yang sangkakala ketujuh. Kalau sangkakala sekarang ya kita sudah mati toh, nanti wong ini terjadi tahun 4930 ya. Kita udah pada mati, berbahagialah kita yang mati dalam Kristus. Sekarang introspeksi diri Anda. Sekarang Anda percaya Yesus sebagai apa? Yesus cuman putra Allah, Pak. Loh, Yesus kan Allah. Kenapa Anda turunkan derajatnya menjadi putra Allah, menjadi anak Allah, sementara Allahmu adalah Bapa kiasan itu? Yesus sekarang bukan manusia lagi yang sujud doa pada Bapa, ya. Tidak lagi, Bapa kiasan itu sudah tidak ada. Jadi yang di surga sekarang ya Yesus sebagai Allah. Wahyu 21 ayat 7. Yesus disembah di surga. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Wahyu 4 ayat 8. Yesus adalah satu-satunya penguasa di surga. Wahyu 6 ayat 10. Yesus adalah yang duduk di tahta surga. Wahyu 4 ayat 2. Ya, Yesus adalah Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17-18, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Yang ngomong ini semua Yesus, sebab Yesus ngomong Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus. Ya, Yesus itu Allah di surga, kok Anda turunkan derajatnya cuman jadi anak Allah yang kamu sembah tetap Bapa. Maka kamu tidak mati dalam Kristus, tidak akan dibangkitkan, ya. Guru-guru sekolah minggu, pendeta-pendeta harus bisa menjelaskan. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakalaku ada, artinya sangkakala ketujuh. Ya, baru ada namanya kita diangkat bertemu dengan Yesus. Itu melambangkan kita diangkat hidup-hidup sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Yang mati dulu dibangkitkan,
barulah kita yang masih hidup pada saat sangkakala ketujuh, barulah kita diangkat. Di dalam sangkakala ketujuh, rahasia keputusan rahasia Allah dibuka, yaitu bahwa pemerintahan di surga dipegang oleh Yesus, karena kita sudah ngumpul di surga. Lalu pemerintahan Allah oleh Tuhan Allah ya, di dalam Wahyu 11 ayat 15, Wahyu 11 ayat 17. Ya, sekarang Yesus sudah memerintah tetapi belum punya rakyat ya, ngomong gampangnya gitu. Di surga sekarang kan cuma ada Yesus, serafim, kerupnya jumlahnya banyak ternyata ya, terus malaikat yang jumlahnya 100 miliar itu ya. Belum punya rakyat. Nah, nanti ketika sudah perjamuan kawin anak domba, barulah Yesus punya rakyat, memerintah di situ. Sekarang sudah mulai memerintah. Sekarang Yesus sudah duduk di tata surga sebagai Tuhan Allah. Nanti ketika sudah perjamuan kawin, maka sebagai anak domba. Selanjutnya ya terus anak domba. Bapak Ibu, para pendeta harus bisa menjelaskan ini. Nah, setelah ini barulah 7 cawan murka Allah, itulah Armagedon. Jadi jangan Anda menceritakan tentang sangkakala, tapi Anda nggak menceritakan tentang materai. Materai dulu, sekarang baru materai pertama sampai 7, satu materai 208 tahun. Satu sangkakala 208 tahun, berarti kalau 7 materai plus 7 sangkakala menjadi berapa itu? 14 kali 208 ya. Ya, tambahin aja sama tahun 2018 karena disingkapkannya waktu itu tahun segitu. Jatuhlah angka 4930. Itulah Yesus datang di awan. Kok lama Pak? Siapa bilang lama? Cuman 2,9 hari lagi. Makanya Yesus datang segera. Ya, 2,9 hari lagi. Anda saja yang mengira lama. Ya cuman 2,9 hari lagi, nggak nyampe 3 hari lagi. Kan udah hampir datang. Betul. Yesus harus membangun tempat untuk kita, berapa jumlahnya? Kurang lebih 40 miliar. Ya, lalu Bapak Ibu Saudara, para pendeta, guru sekolah minggu harus bisa menceritakan tentang habis sangkakala ada 7 cawan murka Allah. Jadi ada 7 materai, lalu 7 sangkakala, lalu 7 cawan murka Allah, itulah Armagedon. Pusing ya? Pusing ya? Waduh, pusing nih Pak. Kalau gitu ikut sekolah Alkitab ya, supaya Anda tahu, wah ini pendeta HTD ini nggak sembarangan ini. Ya, ada ratusan ribu pendeta di Indonesia, kagak ada yang bisa jelasin semudah ini, sesimpel ini, yaitu kitab Wahyu yang jadi momok, yaitu nggak pernah dibaca oleh pendeta-pendeta. Ini bagi pendeta HTD begitu mudah menjelaskannya, very simple dan very clear bagi kami ya. Kitab Wahyu bagi kami ya sangat menyenangkan dan sangat terbuka. Memang kitab Wahyu kalau dibaca menjungkir balikkan keimananmu. Kamu yang menyembah Bapa jadi nyungsep, yang menyembah Maria jadi nyungsep, yang menyembah patung Yesus nyungsep kalau Anda baca kitab Wahyu. Makanya kitab Wahyu dihindari oleh pendeta-pendeta. Ya, jemaat mana ada diajarin baca kitab Wahyu. Khotbah kitab Wahyu hampir tidak ada. Karena kalau Anda baca kitab Wahyu, di situ ketahuan. Berarti selama ini kita cuman bohongin ya ke jemaat. Iya, Allah Tritunggal ya cuman bohongin. Di surga ada Bapa, ada Yesus. Itu bohong besar. Kalau Anda baca kitab Wahyu ketahuan, ternyata yang duduk di surga seorang, nggak ada 2 orang. Yesus doang, Yesus doang. Yesus di situ bergelar Bapa kekal, bergelar Tuhan Allah, bergelar Alfa Omega. Di situ Yesus bergelar Allah, di situ juga anak domba, juga penguasa satu-satunya. Yesus doang, nggak ada Bapa. Wah, jadi keimanan kita jungkir balik dong, benar. Makanya Anda tidak pernah dengar toh kitab Wahyu oleh pendeta-pendeta. Kitab Wahyu sengaja dihindari, karena begitu Anda membaca kitab Wahyu, maka jungkir balik keimananmu, ketahuan tipuan doang. Pengajaran gereja selama ini nipu, janji doang, janji masuk surga, yang penting morotin jemaat, mungut persembahan, mungut buah sulung, mungut persepuluhan. Jungkir balik semua kalau Anda baca kitab Wahyu. Bingung Pak membaca kitab Wahyu, belajar ke sini, ikut sekolah Alkitab, pendeta HTD very clear untuk kitab Wahyu ya. Guru-guru sekolah minggu ya, judul kita kan sangkakala guru sekolah minggu, introspeksi diri guru sekolah minggu ya. Kalau Anda cerita sangkakala, jangan lupa namaku ada itu sangkakala
ketujuh ketika nanti kita masih hidup lalu diangkat langsung hidup-hidup, diubah dalam tubuh kebangkitan ya, tubuh kemuliaan ya. Terus jangan lupa juga cerita 7 materai ya, 7 materai dulu baru 7 sangkakala. Setelah kita ini pada di surga barulah terjadi 7 cawan murka Allah. Itu Armageddon, perang melawan 666 antikris, nabi palsu dan para pengikutnya selama 35 tahun. Barulah habis itu kerajaan 1000 tahun, baru Gog dan Magog. Kok Pak Pendeta Titi begitu lancar menjelaskan kita? Memang kitab Wahyu very simple kok, Anda aja yang takut ya you. Ya Pak, kalau baca kitab Wahyu kita jadi terbongkar Pak. Lah iya. Ya, ternyata tidak ada Bapa di surga, tidak ada Bapa di surga. Yang ada Yesus. Yang duduk di tata surga ternyata Yesus, betul, nggak ada Bapa, nggak ada sama sekali. Penguasa di surga itu Yesus, yes, tidak ada Bapa, tidak ada, nggak ada Bunda Maria di surga, kagak ada. Makanya itu pengajaran yang membuat Anda jungkir balik kalau Anda baca kitab Wahyu. Ya, makanya diumpetin kitab Wahyu nggak pernah dibaca. Karena Wahyu itu kan revelation atau apa, penyingkapan atau apa itu ya, disclosure ya, disclosure revelation, penyingkapan ya, disingkap semua. Makanya mendingan Anda pakai pembuktian terbalik, pahami dulu kitab Wahyu, baru Anda nanti bisa paham Yesus jadi manusia, Yesus 40 hari, Yesus bayi, Yesus zaman nabi-nabi. Paham semua kalau Anda sudah paham kitab Wahyu. Kitab Wahyu kan disingkap siapa Yesus sekarang. Anda kan hidup sekarang. Yesus siapa menurut Anda? Yesus bukan Allah ya, maka sorry goodbye. Anda nabrak-nabrak ayat Alkitab. Yang benar Yesus sekarang Allah, Yesus Tuhan, satu-satunya penguasa di surga itu Yesus. Kagak ada lagi Bapa, kagak ada lagi Maria duduk di situ, kagak ada Bapa. Yesus ya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Titik. Anda jungkir balik sekarang. Makanya ya, guru-guru sekolah minggu, sangkakala guru sekolah minggu ya, judulnya begitu ya. Apa sih lagunya? Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hedi Tandianta BBS. Yuk pada ikut sekolah Alkitab supaya Anda tahu, jangan takut jungkir balik keimananmu, jangan mau ditipu ya. Pahami kitab Wahyu, pembuktian terbalik Wahyu dulu dipahami, maka Anda akan mudah banget paham Alkitab seperti kami ya. Kami Staol, Gereja Alkitab Palasa, sangat paham Alkitab ya. Mulai dari kitab Wahyu di pembuktian terbalik baru itu lancar banget ya. Tetap bersama saya Pendeta Hedi Tandianta BBS. Haleluya, amin.